Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pastor Erikson Sitepu akan membagikan permenungan harian 24 Agustus 2022, yaitu Pesta Santo Bartolomeus. Bacaan Injil yang menjadi dasar permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Demikian bunyinya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, hari ini kita memestakan salah seorang dari 12 rasul, yaitu Rasul Bartolomeus. Bartolomeus biasa juga disebut dengan nama Natanael, sebagaimana disebutkan dalam bacaan Injil hari ini. Natanael berarti anugerah Allah. Kisah awal panggilan Bartolomeus menjadi rasul Tuhan Yesus dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Kisah panggilan itu berawal dari Filipus temannya yang sudah menjadi rasul Tuhan Yesus. Filipus memberitahukan kepada Bartolomeus bahwa yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi sudah ditemukan, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Mula-mula Bartolomeus tidak percaya tentang perkataan Filipus, sehingga ia berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Nazaret berkaitan dengan tempat Yesus dibesarkan. Bartolomeus tidak percaya sebelum bertemu dengan Yesus. Rupanya Rasul Bartolomeus tidak mudah percaya sebelum ada bukti yang kuat. Kendati demikian, keraguan-raguan itu tidak menghalanginya menjawab panggilan Tuhan, malahan membawanya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, Natanael atau Bartolomeus merasa heran dan kagum mendengar Tuhan Yesus yang berbicara tentang dirinya. Tuhan Yesus mengenal, tahu bahwa Natanael itu adalah seorang Israel sejati yang menantikan Mesias dengan penuh harapan. Tuhan Yesus tahu juga kerinduan Natanael sebagai seorang Israel sejati, yaitu menantikan kedatangan seorang Mesias. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus menimbulkan kekaguman dalam diri Bartolomeus. Kini Bartolomeus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja Israel. Kini keraguan-raguannya sudah hilang. Sesudah kenaikan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus atas para rasul, Bartolomeus mewartakan Injil tanpa ragu-ragu ke daerah Mesir, Persia, Arabia, dan Armenia. Berkat pemberian dirinya yang utuh untuk mewartakan Injil,
banyak orang percaya kepada Yesus. Bahkan orang-orang Armenia menyebut bahwa Rasul Bartolomeus itu sebagai rasul mereka. Kendati demikian, ia menjadi martir. Ia mati dalam menjalankan tugasnya mewartakan Injil, sama seperti Tuhan Yesus. Kepalanya dipenggal. Sebelum kepalanya dipenggal, konon menurut cerita, ia dikuliti sewaktu masih hidup. Rasul Bartolomeus menjadi pelindung tukang jagal, penyamak kulit, penderita penyakit kulit. Saudara-saudari terkasih, pengalaman ragu-ragu itu adalah pengalaman biasa, apalagi jika kita sudah terpengaruh oleh pandangan umum. Rasul Bartolomeus mengalami hal serupa. Ia meremehkan Nazaret, tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Pokoknya dalam pikirannya itu tidak ada yang baik dari Nazaret. Kini keraguan-raguan itu hilang saat berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mengetahui dengan pasti kepribadian dan harapan-harapan dalam diri Bartolomeus. Bartolomeus menjadi pewarta Injil, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Saudara-saudari terkasih, para rasul, khususnya Rasul Bartolomeus, mewartakan Injil sampai menumpahkan darah. Kini, di masa ini, kita pun mengambil peran dalam mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil. Bagaimana dengan diriku sebagai orang beriman? Apakah sudah menyadari tugas untuk mewartakan kerajaan Allah? Apakah sudah melaksanakannya dalam hidup sehari-hari? Kita harus ingat bahwa mewartakan Injil itu adalah tugas seluruh umat Allah, setiap orang yang percaya. Lalu apakah aku masih ragu-ragu akan iman kita? Apakah aku langsung putus asa jika mengalami penolakan atau kegagalan? Atau masih berani bangkit untuk terus mewartakan Injil? Saudara-saudari terkasih, pewartaan para rasul yang menumpahkan darah telah memberi kontribusi yang amat besar untuk gereja. Lalu apakah aku hanya mencari keuntungan dalam gereja, sehingga dengan mudah meninggalkan gereja karena beberapa permasalahan? Semoga dengan pesta Rasul Bartolomeus hari ini kita diingatkan perjuangan mereka, para rasul, mewartakan Injil, bahkan tadi sampai menumpahkan darahnya. Kini semoga kita juga ingat akan tugas kita di masa ini untuk mewartakan Injil. Semoga. Amin.